Sudah telat bayar, Indonesia kini minta diskon pembayaran angsuran KF21 Buramai. Delay alih teknologi rela dipangkas. Jangan dulu bicara rencana akuisisi dan produksi 48 unit KF21 Buramai untuk TNI Angkatan Udara. Posisi Indonesia serba salah dalam proyek KF21 Buramai. Bila ingin dilanjutkan, terasa berat dengan beban anggaran yang ada, ditambah dengan hutang yang menggunung terkait telatnya pembayaran angsuran biaya pengembangan. Sementara bila mundur, proyek KF21 Buramai juga tidak mungkin karena jumlah investasi yang diluncurkan sudah sangat besar. Belum lagi rusaknya reputasi Indonesia di mata internasional. Berangkat dari situasi pelik yang dihadapi, ada kabar yang terbilang baru dalam sengkarut pembayaran angsuran pengembangan KF21 Buramai. Dikutip dari Korea Jongang Daily, Indonesia mengusulkan pemotongan pembayaran jet tempur hingga sepertiganya. Persisnya, Indonesia telah mengusulkan pengurangan kontribusi yang dijanjikan terhadap proyek pengembangan jet tempur KF21 sekitar 2/3-nya. Usulan Jakarta untuk membayar total 600 miliar won atau 440 juta US dollar pada tahun 2026, termasuk pembayaran yang telah diberikan untuk pengembangan jet tempur supersonik generasi 4.5, muncul di tengah kekhawatiran atas penundaan pembayaran. Indonesia awalnya berjanji menanggung 20% dari proyek pengembangan KF21 senilai 8,1 triliun won ketika diluncurkan pada 2015 dengan imbalan satu prototipe dan data teknis serta hak untuk membangun 48 jet tempur KF21 di Indonesia. Indonesia saat ini menunggak lebih dari 1 triliun won dan sejauh ini baru membayar sekitar 278,3 miliar won. Dalam usulannya baru-baru ini, Jakarta mengatakan kepada Seoul bahwa bersedia menerima lebih sedikit transfer teknologi sebagai imbalan jika kontribusi terhadap proyek tersebut diturunkan. Sumber pemerintah Korsel sebelumnya mengatakan bahwa Indonesia meminta untuk menunda pembayaran hingga tahun 2034. Namun DAPA mengatakan pada Maret bahwa tidak ada perubahan dalam pendiriannya, bahwa pembayaran Indonesia harus dilakukan pada tahun 2026, yakni ketika pengembangan KF21 dijadwalkan berakhir. Buntut dari terus tertundanya Indonesia dalam fase pembayaran angsuran proyek pengembangan KF21 Buramai mendorong Korsel untuk menyiapkan plan B. Pasalnya, dengan terus mangkirnya Indonesia dalam pembayaran angsuran, maka akan berdampak pada komitmen Indonesia dalam pembelian jet tempur tersebut kelak. Apakah plan B tersebut? Sebagai catatan bahwa total jumlah jet tempur yang akan diproduksi berpengaruh pada biaya per unit dari jet tempur itu sendiri. Dalam hal ini, bila ternyata Indonesia yang berkomitmen membeli 48 unit KF21 batal, maka secara umum akan berpengaruh pada harga per unit KF21. Hal itu tentu saja berada di luar kasus angsuran biaya pengembangan yang macet. Defense Acquisition Program Administration atau DAPA menyebut pada hari Rabu bahwa Indonesia tidak memberikan rencana pembayaran pada akhir Oktober 2023 seperti yang dijanjikan. Pada 2016, Indonesia setuju untuk menanggung sekitar 1,5 miliar US dollar atau sekitar 20% dari proyek bernilai miliaran dolar tersebut. Sebagai negara mitra, Indonesia setuju menanggung sekitar 20% dari biaya proyek senilai 8,8 triliun won yang diluncurkan pada tahun 2015 untuk mengembangkan pesawat tempur supersonik Twin Engine. Namun karena kendala anggaran, Indonesia sempat menghentikan angsuran pembayaran sejak Januari 2019. Dan saat ini, Indonesia telah membayar angsuran sekitar 800 miliar won. Awal tahun ini, Indonesia mengatakan akan memberitahu Korsel mengenai jadwal pembayaran pada akhir bulan Juni. Namun ternyata tidak. Dikatakan bahwa pihaknya akan mengajukan rencana tersebut pada akhir Oktober dan kembali gagal.